1945 resep. Tanggal kemerdekaan kita. Itulah kenapa Mustika Rasa jadi proyek penting yang diagungkan. Sisa 945 resepnya gimana, Mbak? Belum dibukukan, belum sempat. Karena kan tahun itu terjadi huru-hara di negeri kita. Menarik banget nih ceritanya. Ada seorang chef sukses tapi punya masa lalu yang, ya, kelam gitu. Terus dia kehilangan indera perasa, malah nemu warisan keluarga buku resep Mustika Rasa. Tapi ternyata isinya bukan cuma resep ya, ada rahasia besar, malah berbahaya, terkait sejarah Indonesia. Wah, jadi hari ini kita coba bongkar ya, gimana trauma si chef ini nyambung sama identitas budaya lewat makanan, dan gimana sejarah yang kayaknya coba ditutupi, malah muncul lagi lewat kuliner. Siap? Kita bedal bareng-bareng. Kita mulai dari Chef Reza ya, tokoh utamanya. Dia kan jago banget masak Italia di Jakarta. Tapi nama aslinya Rosso dari Magelang. Rupanya ada luka batin. Dulu kecilnya dirundung, dipaksa makan terasi sama teman-temannya. Sampai trauma berat sama bumbu lokal. Mual gitu. Ibunya bahkan sampai ganti namanya jadi Reza. Mungkin biar lupa sama masa lalunya itu ya. Iya betul, dan yang menarik di sini, trauma psikologisnya itu loh, efeknya sampai ke fisik. Ini penting, setelah dia kecelakaan, terus nggak sadar diri, pas bangun, indera perasanya hilang, nggak bisa ngecap rasa sama sekali. Dugaan kuatnya sih ini bukan kerusakan fisik permanen ya, tapi lebih ke, istilahnya psikosomatis. Jadi pikiran yang kacau karena stres, trauma masa lalu yang belum kelar, itu seolah mematikan sementara indera perasanya. Ironis banget kan, chef hilang senjata utamanya gara-gara nolak akarnya sendiri. Bener banget. Nah, untuk penyembuhan, dia kan terpaksa pulang kampung tuh, ke desa masa kecilnya. Di sana ketemu lagi sama Tika, teman mainnya dulu. Tika ini sekarang nerusin warung legendaris neneknya, Simbah Wongso. Awalnya hubungan mereka tegang. Tika kayaknya sinis gitu sama Reza. Ngerasa Reza udah ngeninggalin jati dirinya. Kacang lupa kulit lah istilahnya. Sempat nuduh bohong juga soal asal-usulnya. Tapi pelan-pelan membaik kok hubungannya. Ada momen penting waktu Simbah Wongso kasih ramuan tradisional, kayak tumbukan kunyit, bawang putih gitu. Ajaibnya, ramuan itu bisa balikin kemampuan merasa Reza. Meskipun cuma sebentar sih, sementara aja. Oh ya, terus? Terus, pas warung Tika lagi rame banget, Reza nggak tahan, dia turun tangan, bantu. Nah, di situ dia mulai kayak berdamai. Dia pakai skill chef Italianya itu buat masak masakan lokal. Mangut kalau nggak salah, itu loh, ikan asap, kuah santan pedes khas Jawa Tengah. Oh, mangut. Iya ya tahu. Enak tuh. Nah, itu jadi titik balik penting buat hubungan mereka. Dan juga buat Reza sendiri untuk menerima masa lalunya. Oke. Nah, dari sini kan terus muncul konsep Mustika Rasa itu ya. Awalnya digambarin kayak proyek era Bung Karno gitu. Untuk dokumentasi resep Nusantara. Semacam diplomasi perut. Gitu ya. Penjelasan ini dari Pak Broto kan? Yang awalnya muncul kayak calon investor, sekaligus calon mertua Reza. Betul. Tapi, ya itu tadi. Itu baru lapisan luarnya aja. Kulitnya doang. Simbah Wongso akhirnya yang buka cerita sebenarnya. Ternyata kakek Tika, Eyang Darsono, sama kakeknya Reza, Eyang Ketut Arsal. Eyang Ketut ini seorang ahli gastronomi, pakar seni dan ilmu makanan gitu. Mereka berdua itu tokoh kunci di balik Mustika Rasa yang asli. Jadi bukan sekedar buku resep biasa. Jauh lebih rumit dan terus terang berbahaya. Gini ceritanya, Eyang Darsono dan Eyang Ketut ini di tengah situasi politik yang genting banget pasca G30S. Kan waktu itu ada ketakutan konflik internal militer, rebutan sumber daya negara gitu kan. Nah, mereka berdua ini menyembunyikan informasi super rahasia. Informasi apa tuh? Koordinat lokasi tambang-tambang strategis milik negara. Nilainya luar biasa besar. Wow. Terus disembunyikan di mana? Di dalam detail resep-resep itu, ada 945 resep yang belum sempat dibukukan. Kodenya disamarkan di situ. Gila. Ini beneran kayak cerita detektif ya jadinya. Pakai resep masakan buat nyimpen kode rahasia negara. Kedengarannya emang kayak fiksi. Tapi ini nunjukin betapa dalam situasi darurat, hal sehari-hari kayak resep pun bisa jadi alat perjuangan. Atau ya buat nyembunyiin info penting. Pantes aja.
jadi berbahaya dan jadi incaran. Siapa aja yang ngejar dokumen ini? Ada dua pihak utama yang disebut di materi Anda. Pertama, ya si Pak Broto itu, yang ternyata punya identitas lain. Kapten Atmojo namanya. Tokoh dari masa lalu yang terlibat konflik perebutan kuasa waktu itu. Kedua, ada Mbah Darmo. Ini paman buyutnya Tika. Dia ngejar juga karena trauma masa lalu. Percaya kalau dokumen itu bawa kutukan, udah makan banyak korban di keluarganya. Makin rumit dan... Dan yang paling tragis, kedua kakek Resa dan Tika itu sendiri korban dari kekacauan politik zaman itu. Mereka dituduh simpatisan kiri, komunis, tuduhan yang bahaya banget di era Orde Baru kan. Akhirnya mereka dihilangkan. Jadi kebayangkan beban sejarah Mustika Rasa ini berat banget. Pasti puncaknya ada konfrontasi dong ya? Perebutan dokumen itu. Tepat sekali. Pak Broto dan Darmo akhirnya maksa Resa dan Tika buat nunjukin lokasi dokumennya di gudang rempah tua milik Eyang Darsono. Sempat terjadi perebutan yang menegangkan. Dokumen berhasil direbut Broto, tapi dalam prosesnya itu putrinya Broto sendiri, si Dinda, pacarnya Resa itu malah terluka parah. Dia coba ngelindungin Resa. Ya ampun. Tapi untungnya, pada akhirnya dokumen berharga itu berhasil diamankan dan dikembalikan ke negara, ke tempatnya yang semestinya. Akhir yang melegakan, tapi ada pahitnya juga ya. Terus gimana nasib Resa sama Tika setelah semua itu? Resa akhirnya berhasil berdamai sepenuhnya. Dengan masa lalu, dengan identitasnya, trauma sama bumbu lokalnya hilang. Dia buka restoran unik, namanya Spaghetti Nusantara. Keren ya namanya? Simbol rekonsiliasi identitasnya banget. Spaghetti Nusantara. Wah, kreatif. Iya. Dan restorannya itu dapat apresiasi, bahkan sampai dari presiden katanya. Dia dan Tika sebagai generasi penerus akhirnya dipercaya Simbah Wongso buat jaga semangat Mustika Rasa. Bukan cuma resepnya ya, tapi nilai sejarah dan perjuangan di baliknya. Oke. Jadi, dari penelusuran materi Anda ini, kelihatan jelas ya benang merahnya. Pertama, soal menghadapi trauma itu penting banget buat penyembuhan. Kedua, makanan itu bukan cuma soal rasa di lidah, tapi juga soal siapa kita, dari mana kita berasal, identitas gitu ya. Betul, identitas budaya. Dan ketiga, warisan keluarga. Itu, bisa nyimpen lapisan sejarah bangsa yang kompleks banget, bahkan yang kelam dan coba dilupakan. Iya, betul sekali. Ini nunjukin betapa pengalaman pribadi kita itu seringkali nggak bisa lepas dari sejarah kolektif bangsa, saling terkait. Mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda